Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat beriman. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami, channel Hikmah Kehidupan. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah inspiratif penuh makna. Mari kita simak kisahnya. Baca ini 3 kali saat sujud terakhir sholat. Dijamin doa pasti terkabul. Pada saat kondisi ekonomi sulit, pabrik-pabrik tutup, PHK merajalela, hutang menumpuk, bahkan sembako dan segala macam kebutuhan rumah tangga mahal. Kebutuhan hidup tak terbeli, biaya pendidikan anak mahal, biaya hidup mahal. Kondisi hidup semakin terpuruk dan saat Anda berada di titik akhir, saat Anda berada di ujung keputusasaan, pejamkan mata Anda, lalu ucapkan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Mari kembali pada Zat yang menciptakan kita kembali, pada Sang Pemilik kehidupan yang Maha Kaya lagi mengkayakan. Ada sebuah doa yang insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Sampai malaikat di langit yang turun tangan untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan kita. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW berasal dari golongan Ansor, gelarnya Abu Mu'alik. Ia seorang pedagang dengan modal sendiri. Ia seorang yang rajin beribadah. Pada suatu ketika, ia keluar dan ia bertemu dengan perampok bertopeng yang membawa senjata. Lalu perampok itu berkata kepadanya, letakkan apa yang ada padamu, karena aku akan membunuhmu. Lalu Abu Mu'alik berkata, engkau tidak akan menginginkan darahku, ambillah hartaku. Kemudian perampok itu menjawab, aku tidak menginginkan hartamu, yang aku inginkan adalah darahmu. Abu Mu'alik menjawab dengan lemah lembut, jika engkau menginginkan darahku, sebelumnya biarkanlah aku melaksanakan sholat 4 rakaat. Lalu dengan ponggah dan sombong, perampok itu berkata, laksanakanlah sholat sesukamu, laksanakanlah sholat semaumu. Kemudian Abu Mu'alik pun berwudu, kemudian melaksanakan sholat 4 rakaat. Dan akhir sujud di dalam sholatnya ia berdoa. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda. Di tangannya terdapat tombak. Ia meletakkannya di antara kedua telinga kudanya. Ketika perampok itu melihatnya, ia langsung menghadapi penunggang kuda tersebut. Lalu penunggang kuda menumbaknya dan membunuhnya. Kemudian si penunggang kuda tersebut menghadap kepada Abu Mu'alik dan berkata, berdirilah. Lalu Abu Mu'alik pun berdiri dan bertanya, siapakah engkau? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkanku denganmu pada hari ini. Kemudian penunggang kuda berkata, aku adalah seorang malaikat dari penduduk langit yang keempat. Ketika engkau berdoa dengan doa yang pertama, aku mendengar gemertak pintu-pintu langit. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang kedua, aku mendengar penduduk langit menjadi heboh. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang ketiga, dikatakan kepadaku itu adalah doa orang yang berada di dalam kesulitan. Dan aku meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kuasa kepadaku untuk membantumu. Sayyidina Anas bin Malik berkata, ketahuilah, siapa saja yang berwudu lalu melaksanakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa ini, maka Allah akan mengabulkannya, apakah ia berada dalam kesulitan ataupun tidak. Hadis riwayat Ibnu Atsir dalam kitab Usud Al-Ghobah. Ketika Anda terpuruk, ketika Anda berada di titik terendah, ambillah wudhu,
lalu laksanakan sholat hajat 4 rakaat. Dan di sujud terakhir sholat, Anda bacalah doa ini, seraya merendahkan diri serendah-rendahnya. Tumpahkanlah semua keluh kesah Anda pada Allah, pencipta jagat raya ini yang maha penyayang, pemilik arsy yang maha agung, yang maha kuasa, berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Saya memohon kepadamu dengan kemuliaan yang tiada bandingnya, dengan kekuasaanmu yang tiada batasnya, serta dengan cahayamu yang memancar ke segala penjuru bumi, agar Engkau berkenan mencegah kejahatan. Wahai yang maha penolong, tolonglah saya. Sarankan bacalah doa ini 3 kali di dalam sujud terakhir Anda, seraya merendah, mengakui semua kesalahan, mengakui semua kelemahan kita. Tumpahkan semua keluh kesah Anda pada Allah, pencipta jagat raya ini. Silakan diamalkan dengan penuh istiqomah. Insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.